Dan kita kembali ke tema kita, mengapa perlu kuliah di UIM. Ini sebelum lebih lanjut soal UIM, Bu, mungkin kita perlu info-info nih, khususnya untuk adik-adik calon mahasiswa baru dan para orang tua calon mahasiswa yang masih bingung sebenarnya mau kuliahkan anaknya di mana, Bu. Bisa mungkin perkenalan dulu sama kita nih, sebenarnya UIM itu di mana? Apa sih lebihnya UIM? Ya, salah satu kelebihan, tadi kan ditanya UIM di mana, mungkin dari segi lokasi ya. Iya, Bu. Dari segi lokasi itu kami berada pada poros jalan utama, yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan. Jadi kalau dari kota itu kami kira-kira 50 meter sebelum Unhas. Ya. Jadi sebelah kiri ya, dan sangat strategis tempatnya, lahannya kurang lebih hampir 5 hektar ya. Sekarang kami tentu dari jauh di jembatan di depan sebelum memasuki kampus itu sudah bisa kelihatan karena kami sedang membangun. Iya. Iya. Dari MTOS, Bu? Ya, jadi MTOS maksud saya. Dari MTOS sudah bisa kelihatan kampus kami. Jadi alhamdulillah sepertinya dengan situasi pandemik ini sepertinya pembangunan itu banyak terhenti ya. Iya. Proyek-proyek pemerintah malah biasanya mandek, tapi kita jalan terus pembangunan, alhamdulillah. Jalan terus, Bu. Iya. Digenjot pembangunan sesuai target. Pembangunan sesuai target, insya Allah bulan 9 pada saat perkuliahan dimulai itu kita sudah bisa manfaatkan gedung baru. Gedung baru yang di depan itu 9 atau berapa lantai, Bu? Itu? Untuk sementara ini tahap pertama perpustakaan itu sampai 6 lantai. 6 lantai. Kemudian rektorat 6 lantai juga. Kami membangun juga masjid dan ruangan serbaguna. Itu 2 lantai. Isinya nanti semuanya itu untuk adalah fasilitas pelayanan ya, untuk ada juga retail seperti itu, dan untuk sudut-sudut bagaimana mahasiswa bisa memanfaatkan semua ruangannya untuk berkreativitas. Berarti ada nanti space khusus area berkreasi untuk mahasiswa, Bu? Ada, bahkan untuk mereka orasi juga ada kita siapkan. Ada juga, Bu? Ada juga. Wah, luar biasa ini. Kayaknya barusan nih kampus menyiapkan area untuk mahasiswa, silakan menyampaikan pendapatnya. Ada tempat, ada semacam panggung itu kita siapkan untuk mereka menyalurkan bakat untuk sebagai seorang orator misalnya. Ya tentu ya dalam tataran yang positif ya. Betul. Ya. Sampai ketemu nanti lagi ya. Kita break dulu sejenak. Kita akan kembali dengan Ibu Majidah. Area khusus untuk mahasiswa menyampaikan pendapatnya. Kita juga penasaran, itu sebenarnya nanti rancangan gedung yang akan dibangun itu sebenarnya apa saja nanti, Bu? Itu fasilitas baru yang
akan bisa ditempati oleh mahasiswa, Bu? Iya, jadi gedung baru ini konsepnya kita sebut dengan urban campus ya. Urban campus. Iya, jadi dan juga konsepnya green building, sangat hemat energi karena kita tidak perlu terlalu banyak menyalakan lampu dan AC. Karena sirkulasi udara sangat bagus. Di sudut-sudut setiap lantai itu ada working space ya, yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bisa diskusi, ya bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan dengan suasana yang tidak seperti di kelas ya. Ada theater style itu kan sudah mulai kita tinggalkan. Bagaimana kita menciptakan sebuah ruangan yang bisa memacu mahasiswa untuk bisa lebih mengoptimalkan berpikir, lebih kreatif, ya berimajinasi untuk hal-hal yang positif. Wah, bagus banget ini. Kak, seandainya saya masih boleh kuliah, Bu, saya mau daftar ke sana. Boleh, S2, S3 insya Allah. Ini Bu, itu kan tadi soal gedung-gedung. Saya penasaran dengan gedung perpustakaan, apa nanti ada yang baru atau gimana, Bu? Iya, jadi perpustakaan kita itu ada 3 lantai. Ini yang baru, Bu? Yang baru. Yang baru. Ya, sebetulnya dari bawah 6 lantai sih, 6 lantai, karena 3 lantai di ke bawah itu pelayanan. Pelayanan. Nah, ada juga ruangan untuk broadcast ya. Broadcasting. Iya, buat ruangan untuk bagaimana membuat modul-modul perkuliahan secara daring ya. Gitu. Kita bangun Smart Campus itu dengan membangun infrastruktur IT juga sudah alhamdulillah insya Allah September sudah bisa jalan semua. Wah, luar biasa. Ya. Insya Allah perpustakaan tadi modelan kampus lah. Sepertinya model seperti ini baru pertama kali di Makassar. Iya, dan itu UIM yang memulai. UIM yang memulai. Dan yang pertama. Yang pertama. Itu tadi perpustakaannya berapa lantai, Bu, rencananya? 3 lantai. 3 lantai. Iya, ini yang terbaru. Yang terbaru. Suasana nanti di perpustakaannya, Bu? Ya, nanti juga kita kita mereplikasi model yang ada di bikin-bikin itu yang di Nipa Mall kan? Iya. Ya, suasana. Konsepnya nanti milenial gitu, Bu? Iya, milenial. Berarti nanti adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa tidak bosan nih kalau udah di perpus ini? Insya Allah tidak bosan. Yang penting jangan ketiduran, Bu. Kayaknya akan sangat nyaman ini nanti di perpustakaan. Nanti Tribun Timur juga akan ke sana nih. Perlu live dari sana nanti di perpustakaan. Silakan, itu kalau dari segi yang sedang dibangun.